Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Oke, langsung aja ya. Iya. Kemarin sudah sampai yang kelima ya, sekarang kita lanjutkan yang keenam, yaitu penyakit cacar air. Ya, penyakit cacar air adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster yang menimbulkan bintik kemerahan di kulit yang menggelembung maupun tidak. Ya, kulit melepuh dan terasa gatal. Masa inkubasi virus penyebab cacar ini adalah sekitar 2 sampai 3 minggu. Ya. Biasanya, awal gejala ditandai dengan naiknya suhu tubuh, yaitu uh, cara penularan adalah cacar air dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita seperti berjabat tangan atau bersentuhan langsung. Ya. Cacar juga dapat menular lewat udara. Ya, penularannya juga dapat melalui barang pribadi penderita seperti pakaian. Ya. Oke, selanjutnya pencegahannya. Yang pertama adalah melakukan vaksin cacar air. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan. Yang keenam, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Keempat, menghindari sumber penularan cacar air, yaitu orang yang menderita penyakit cacar. Ya. Nah, jika ada teman kalian yang sedang sakit cacar air, ya seperti bintik-bintik seperti ini, ya, yang seperti menggelembung, melepuh, ya, itu lebih baik disarankan untuk istirahat di rumah karena jika terjadi kontak dengan penderita itu dapat menyebabkan penularan terhadap orang yang ada di sekitarnya. Ya, oke. Selanjutnya adalah penyakit tifus. Tifus adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Biasanya ditandai dengan demam yang suhunya naik secara bertahap hingga membuat penderita menggigil. Biasanya demam terjadi di malam hari dan mereda. Kemudian besoknya lagi akan naik lagi pada saat malam hari. Ya. Gejala lain yang dapat berupa sakit kepala, sakit bagian perut, denyut jantung menurun hingga kehilangan nafsu makan. Oke. Penularannya adalah yang pertama melalui makanan yang tercemar bakteri Salmonella. Ya, karena sumber makanan yang tidak sehat maupun kebersihannya tidak terjaga sebelum dikonsumsi itu dapat mengandung bakteri Salmonella. Ya. Berikutnya, melalui tangan dan kuku yang tidak bersih, sehingga tanpa kita sadari bakteri Salmonella yang bisa saja terdapat pada kuku dan tangan yang masuk ke dalam mulut. Ya, pada saat kalian jajan sembarangan, kalian tidak cuci tangan, kalian main ambil makanan lalu kalian masukkan ke mulut, bisa saja membawa kuman atau penyakit penyebab penyakit tifus ini. Ya. Oke, berikutnya adalah melalui air yang digunakan untuk minum atau mencuci piring dan gelas, ya, atau peralatan makanan yang lainnya. Yang keempat, bakteri ini dapat masuk melalui kulit yang terluka.
Ya, bisa luka bekas operasi, jatuh, atau luka yang lainnya. Makanya apabila kalian terdapat luka, sebaiknya luka tersebut ditutup ya supaya tidak terinfeksi bakteri atau penyakit ya. Yang kelima, tipes juga dapat menular melalui lingkungan yang tidak bersih ya. Jadi bakteri salmonella itu bisa ada di mana saja di lingkungan yang tidak bersih. Oke, cara pencegahannya yang pertama adalah memastikan kebersihan bahan makanan sebelum memasaknya. Ya, kalau kalian di rumah sudah pasti orang tua kalian memasakkan makanan yang kebersihannya terjaga. Ya, kalau di luar kalian jajan sembarangan, kita tidak tahu bagaimana mengolah makanannya orang yang menjual tersebut. Tapi ya, kalian harus bisa memilih-milih pedagang yang bisa menjaga kebersihan makanan yang dijualnya. Ya. Yang kedua, nah dari diri kita sendiri yaitu mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan. Ini harus dijadikan kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan yang secara otomatis kalian lakukan tanpa harus disuruh lagi oleh orang lain. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga, membersihkan luka setelah dan segera mengobatinya ya. Ini biasanya untuk anak yang laki-laki agak cuek apabila ada luka ya. Mulai sekarang kalian harus lebih uh, peduli lagi terhadap diri kalian. Apabila kalian ada luka ya segera diobati, segera dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi ya. Nah, yang keempat, hindari makan jajanan sembarangan yang tidak higienis ya. Tadi kita sudah bahas. Oke, yang kelima, menjaga daya tahan tubuh ya. Itu dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, terutama uh, untuk menjaga imunitas kita atau daya tahan tubuh kita pada saat kalian lebih banyak melakukan kegiatan di rumah seperti ini. Jangan lupa untuk tetap berolahraga ya dan istirahat yang cukup. Oke, yang berikutnya adalah penyakit campak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang termasuk ke dalam golongan paramyxovirus. Biasanya gejalanya berupa demam tinggi, batuk, nyeri tenggorokan, mata merah, dan sakit bila kena cahaya, nyeri otot, muntah, dan diare. Ya. Hingga ruam pada kulit. Gejala ini muncul sekitar 7-14 hari setelah terinfeksi. Nah, ini penyakit yang lumayan lama terdampaknya setelah kalian terkena virus ini ya, karena munculnya setelah 7-14 hari setelah terinfeksi virus ya. Cara penularannya adalah penularan dari orang ke orang melalui percikan ludah dan transmisi melalui udara ya. Sampai 2 jam setelah penderita campak meninggalkan ruangan. Jadi kalau misalnya dalam ruangan kalian itu ada penderita campak ya, setelah 2 jam itu ruangannya masih ada penyebab virus campaknya itu ya. Oke. Waktu penularan 4 hari sebelum dan 4 hari setelah ruam. Ya, biasanya terjadi ruam agak merah di tubuh sebagai tandanya ya. Kalau kalian terkena penyakit campak ini ya. Ketiga, penularan maksimum pada 3-4 hari setelah ruam. Oke, pencegahannya yang pertama adalah pemberian vaksinasi campak
sebagai bagian dari imunisasi rutin pada anak, ya. Imunisasi campak diberikan pada bayi usia 9 bulan. Pemberian vaksin di bawah umur 9 bulan kurang efektif karena bayi masih mendapatkan perlindungan dari kekebalan ibu, ya. Oke, biasanya campak ini diberikan pada bayi yang masih balita, ya. Jadi sudah diberikan. Jadi silakan tanya ke orang tua kalian sudah divaksin atau belum, ya. Yang ketiga adalah pemberian vaksin kombinasi MMR dilakukan pada usia 12 sampai 15 bulan dan diulangi pada usia 4 sampai 7 tahun. Nah, ini biasanya nanti di sekolah, ya. Kalau kalian sudah masuk, biasanya dari puskesmas suka datang untuk memberikan vaksin MMR ini, ya. Tapi karena sekarang tidak ada kegiatan di sekolah, jadi kita belajarnya di rumah, jadi kalian silahkan mendatangi puskesmas di daerah rumah kalian masing-masing. Oke, berikutnya adalah penyakit panu. Ya, ini adalah penyakit kulit, ya. Penyakit panu merupakan infeksi jamur yang menimbulkan bercak-bercak kecil yang sering terlihat pada leher, dada, dan tubuh bagian belakang atau punggung. Ya. Panu dapat timbul pada kulit orang yang banyak berkeringat dan jarang mandi. Ya, penyebabnya adalah jamur atau fungi Malassezia furfun. Oke. Ini ya, siapa yang jarang mandi biasanya dapat terkena penyakit panu ini. Ya, cara penularannya adalah yang pertama, keringat berlebih yang kemudian mengering di kulit sehingga mengakibatkan rasa lengket pada kulit. Ya. Yang kedua, kebiasaan jarang mandi atau kurang menjaga kondisi kebersihan badan. Yang ketiga, tertular panu dari penderita lain melalui media seperti pakaian atau handuk yang digunakan bersama. Ya, jadi kalau kalian yang suka berolahraga itu harus dijaga kebersihan pakaiannya, ya. Setelah kalian berkeringat, sebaiknya kalian ganti pakaiannya dengan yang masih kering, ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit panu ini, ya. Nah, ini yang jarang mandi juga, ya, apalagi biasanya hari libur kalian mandinya sudah siang, kemudian sorenya lupa mandi karena habis bermain, itu juga hati-hati, ya, supaya kalian tidak terkena penyakit jamur. Oke. Berikutnya, pencegahannya yang pertama adalah, ya, mandi setidaknya 2 kali dalam sehari. Yang kedua, jemurlah handuk segera setelah digunakan, ya, supaya handuknya tidak lembab. Yang ketiga, hindarilah kebiasaan menggunakan pakaian atau handuk secara bergantian, ya. Penggunaan handuk secara bersama-sama. Jadi handuk itu harus masing-masing, ya, supaya tidak ada yang tertular penyakit kulit. Yang keempat, gantilah pakaian atau handuk sesering mungkin. Oke. Kelima, biasakan untuk menggantung atau menyimpan pakaian di tempat yang tidak terlalu lembab atau kering. Ya, yang keenam, segera cuci bersih handuk atau pakaian yang kotor. Ya. Nah, yang ke-11 adalah penyakit cacingan. Cara penularan penyakit cacingan dapat dibagi melalui 3 jalan sebagai berikut. Yang pertama adalah penularan melalui tangan ke mulut setelah menggaruk bagian anus, ya. Bagian anus adalah bagian yang tempat kalian keluarnya BAB kalian, ya. Itu kalau kalian garuk, hati-hati karena banyak telur penyebab
penyakit cacingan ya, hati-hati. Tangan dapat menyebarkan telur pada diri sendiri atau tangan dapat menyebarkan telur kepada orang lain karena memegang pakaian maupun benda-benda lain yang terkontaminasi. Ya. Penularan melalui pernafasan melalui perantara debu karena debu mudah tertiup oleh angin dan tertelan. Yang ketiga, retroinfeksi melalui anus, yaitu larva telur yang telah menetas di daerah sekitar anus masuk kembali ke dalam anus. Nah, ini adalah cara infeksi sendiri ya. Jadi kalian ada telur cacing yang ada di sekitar anus kalian, itu setelah menetas dia akan masuk melalui anus ya. Jadi makanya dibersihkan dengan sabun supaya setelah kalian BAB itu tidak ada larva cacing yang atau telur cacing yang tersisa di daerah sekitar anus kalian. Oke, pencegahannya adalah yang pertama, mencuci tangan setelah buang air besar dan sebelum menyiapkan makanan ya. Berikutnya, memotong kuku dan menjaga kebersihan kuku. Ayo lihat kuku kalian ada yang hitam atau tidak. Nah, hati-hati kalau yang kukunya kotor ya, hitam-hitam, awas ada cacing di dalam kotoran tersebut ya. Yang ketiga, pakaian dalam atau spray penderita sebaiknya dicuci sesering mungkin apabila ada di antara kalian atau ada orang yang menderita cacingan itu, supaya pakaian dalam dan spraynya itu sebaiknya dicuci ya, supaya tidak menularkan untuk orang lain. Oke, yang keempat, menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Yang kelima, menghindari penggarukan daerah anus karena bisa mencemari jari-jari tangan pada setiap benda yang dipegang atau disentuhnya. Ya. Menjauhkan tangan dan jari tangan dari hidung dan mulut. Yang ketujuh, mengkonsumsi obat cacing secara berkala. Ya, biasanya setiap 6 bulan. Sekali kalian harus minum obat cacing. Nah, ini yang terakhir adalah virus corona. Ya. Virus corona atau COVID-19 yang sekarang sedang pandemi. Ya, mudah-mudahan penyakit ini cepat hilang ya, sehingga kita bisa bersekolah lagi atau bertemu lagi di sekolah. Ya. Oke. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Ya. Virus ini lebih dikenal dengan nama virus corona. Adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan lanjut usia, ya, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Ya, makanya selalu gunakan masker kemanapun kalian berada untuk melindungi kalian dari virus ini.
Oke, gejala virus corona atau COVID-19 adalah gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi corona, seperti demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, ya, batuk kering, kemudian sesak nafas. Ya. Ada juga yang sampai diare, ya, kemudian sakit kepala, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Jadi kalau sampai ada juga beberapa orang yang terkena virus corona itu katanya sampai tidak bisa merasakan rasa makanan atau mencium bau-bauan gitu ya, karena virus ini. Oke, pencegahan virus corona, Bapak yakin kalian sudah banyak tahu ya. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing atau menjaga jarak, ya, minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Ya. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau ke tempat umum yang lainnya. Yang ketiga adalah rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau dari tempat umum. Ya. Kemudian, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Ya, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres ya. Jadi jangan sampai kalian terlalu stres sehingga daya tahan tubuh kalian malah menjadi turun. Berikutnya adalah hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Berikutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Ya, ini bisa diganti dengan menggunakan masker kemanapun kalian pergi, sehingga saat kalian batuk atau bersin tidak ada yang terkena atau tertular penyakit COVID ini ya. Jadi kita saling menjaga semuanya. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Oke, terima kasih dari Bapak untuk materi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kalian bisa belajar dengan baik walaupun dari rumah.
Ya, terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.